Halo, selamat sore semua dan selamat datang dalam acara perdana Benkyokai. Nah, Benkyokai ini tuh berasal dari bahasa Jepang yang artinya tuh kerja kelompok. Nah, sesuai dengan namanya ya. Jadi acara pengganti nomor About Ekia ini tuh konsepnya itu lebih santai, kita ngobrol-ngobrol bareng aja tanpa peduli jabatan kalian. Kalau kalian ada opini, silakan open mic atau kalian bisa ninggalin komentar di komen box. Nanti tenang aja, komentar kalian bakal saya bacain kok. Terus untuk event perdana kita kali ini, apa sih topik yang bakal kita obrolin? Jadi konon untuk bisa meraih sukses, kita itu nggak bisa hanya berpedoman pada kemampuan atau talent kita aja. Tetapi kita juga harus punya mindset yang tepat. Kalau kita ngomongin soal data, menurut menurut Dr. Carroll dari Stanford University, ada dua jenis mindset di dunia. Yang pertama adalah fixed mindset dan yang kedua adalah growth mindset. Lalu, dalam dunia kerja ini, mana sih yang paling kita butuhin untuk bisa meraih sukses? Nah, untuk bisa Pak mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, mohon untuk selalu stay tune mendengarkan obrolan saya dengan Mas Edi dari awal sampai akhir ya. Oke Mas Edi, sebenarnya apa itu growth mindset dan juga fixed mindset? Oke Mbak Dewi, terima kasih banyak. Oke, terkait dengan pertanyaan Mbak Dewi tadi atau dengan topik kita hari ini, mungkin izinkan saya sedikit ya untuk membuka slide saya untuk menyampaikan apa itu fixed mindset dan juga growth mindset itu. Mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Mungkin screen saya sudah terlihat ya. Oke, jadi topik hari ini adalah growth mindset dan tadi pertanyaan dari Mbak Dewi adalah apa itu growth mindset dan juga fixed mindset itu. Mungkin saya akan mulai dengan dari growth mindset ini sendiri. Di sini saya tuliskan salah satu penjelasan mengenai growth mindset ini berdasarkan Harvard Business Review. Jadi secara gampangnya di sini ditulis bahwa orang yang percaya bahwa dirinya atau talent, skill atau apapun yang ada pada dirinya itu bisa berkembang. Itu adalah orang yang memiliki growth mindset di sini. Jadi kita tidak berpikiran bahwa segala sesuatunya itu sudah ditentukan dari awal seperti itu. Nah, tadi menanggapi pertanyaan Mbak Dewi yang menjelaskan bahwa ada fixed mindset dan juga growth mindset ini. Jadi kalau tadi dikatakan growth mindset ini adalah orang yang percaya pada dirinya bahwa skill, knowledge, apapun yang ada pada dirinya itu bisa berkembang. Fixed mindset ini kebalikannya. Jadi orang ini akan percaya bahwa misalkan talent dari seseorang itu sudah ditentukan dari lahir. Jadi sudah ada dari dulu. Jadi kita nggak akan bisa mengubahnya. Dengan cara apapun, dengan effort sebesar apapun, kita tidak bisa mengubahnya. Nah, mungkin seperti teman-teman bisa lihat di sini ya, di sini ada beberapa contoh pemikiran fixed mindset dan juga growth mindset terhadap satu hal yang sama. Yang ada di tengah ini adalah misalkan terhadap challenge, growth mindset dia berpikiran seperti apa, fixed mindset berpikiran seperti apa terhadap rintangan-rintangan atau usaha, kritik dan sebagainya di sini ada semuanya. Mungkin seperti itu dulu ya Mbak Dewi ya terkait dengan growth mindset dan juga fixed mindset ini. Betul betul. Terus saya tertarik sama yang growth mindset tadi sih Mas. Berarti sekarang itu tuh usaha itu nggak cukup ya. Berarti kita juga harus menerima kritikan input dari orang lain dan juga ada good strategies. Nah ini good strategies ini bisa dijelasin nggak sih Mas seperti apa biar kita bisa meraih sukses? Oh ya benar. Jadi tentunya tadi kan ada beberapa istilahnya kategori, misalkan tadi kritik, saran, lalu usaha dan sebagainya. Tentunya kita tidak boleh asal juga ya dalam hari ini. Kita harus memikirkan strateginya gitu. Misalkan kita tidak suka terhadap hal, misalkan hal A, sama sekali tidak suka. Kita paksakan untuk ke sana. Nah, nanti effort
perubahan dari atau perkembangan growth-nya itu akan cenderung perlahan, sangat perlahan seperti itu. Sedangkan kalau kita lebih memfokuskan pada hal yang kita sukai untuk menggrowth itu, misalkan kalau di sini teman-teman sukanya adalah coding seperti itu. Mereka mengembangkan atau menstrategikan untuk berkembang di bidang ini, maka progresnya itu akan terlihat secara cepat, lebih cepat daripada yang tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh strateginya seperti itu, Mbak Dewi. Oke, Mas. Terus ini kan ada lagi ya ini. Ada statement tentang a pure growth mindset doesn't exist. Kenapa enggak eksis, Mas? Karena menurut saya pribadi sebenarnya setiap orang itu sebenarnya sudah ada kecenderungan sendiri-sendiri. Misalnya si A ini dia itu enggak suka challenge, terus si B itu emang dia itu suka banget challenge. Nah, bukankah sebenarnya memang setiap orang itu sudah ada kecenderungan sendiri-sendiri, atau memang dia itu mindset itu tumbuh dalam proses pertumbuhan manusia itu? Iya, jadi yang dimaksud di sini pure growth mindset itu tidak ada, itu dalam artian adalah pada dasarnya manusia itu terlahir atau memiliki fixed mindset di awal manusia ini lahir ke dunia ini ya. Jadi semuanya sudah fix, tetapi dengan tumbuhnya manusia itu atau manusia hidup di dalam suatu lingkungan, dia menerima istilahnya pengaruh dari luar dan sebagainya. Ada orang yang tetap pada fixed mindset itu, tetapi ada orang yang menanggapi hal-hal seperti itu yang tadi yang mempengaruhi dirinya, baik itu dari lingkungan atau dari experience yang dia dapatkan dalam kehidupan ini, sehingga itu bisa merubah ke growth mindset ini. Dan growth mindset ini pun juga sebenarnya bisa dilatih juga. Seperti itu, Mbak. Jadi awalnya memang fixed mindset seperti itu awalnya. Oke, jadi saya sebenarnya setuju juga sih Mas sama yang ini. Mungkin saya bakal share sedikit cerita pribadi ya terkait ini tentang growth mindset dan lingkungan sekitar. Jadi saya punya teman dekat. Nah, teman dekat ini itu tahu-tahu dia itu mengirimkan email yang sangat panjang. Nah, dalam email ini tuh dia itu bilang, Dewi, sebenarnya aku tuh nggak suka temenan sama kamu. Jadi itu saya pikir surat cinta gitu ya. Tapi ternyata dia itu bilangnya kok dia nggak suka temenan sama Dewi gitu. Nah, dari dalam email itu dia itu bilang kalau temenan sama Dewi itu berat, aku tuh ngerasa insecure. Dia bilang kayak gitu karena setipenya itu tipe orang yang sangat ambisius ya. Jadi kalau sudah A, B, C harus tercapai gitu. Kemudian dia awalnya bilang, awalnya aku itu iri loh gitu. Rasa iri, tapi aku bukan karakter yang irian sama orang. Tapi setelah aku lihat karena aku itu ternyata orangnya insecure dan belum punya mimpiku sendiri. Jadi setelah dia tuh kita temenan, kita putus selama 6 bulan nggak chatting, dan dia tuh balik lagi. Sekarang aku udah tumbuh menjadi pribadi yang baru, aku udah punya mimpi baru. Jadi emang bener sih kalau growth mindset ini bisa pengaruh dari lingkungan temanku yang awalnya dia itu insecure, dan sekarang itu dia udah punya mimpi dia dan sudah tercapai semua impian dia. Tuh Mas. Iya, benar sekali. Jadi tergantung kita menanggapinya ya. Apakah kita akan membawanya ke hal positif atau ke hal negatif seperti itu. Kalau mungkin teman Mbak kalau tetap di yang tadi tetap berada di fixed mindset, mungkin dia nggak akan bisa keluar dari tadi yang insecure dan sebagainya kayak gitu. Dia merasa kecil kan, karena dia emang ternyata belum punya mimpi dia sendiri. Terus ini kan dalam lingkup pertemanan, bagaimana kalau di lingkungan kerja? Sebenarnya kita udah punya growth mindset ya Mas, tapi kita mau ngajak teman kita itu susah gitu, dia tuh punya fixed mindset. Terus apakah sebaiknya kita itu cabut dan cari tempat kerja baru, atau kita mengedukasi teman kita, atau mungkin lapor ke atasan biar disupport gitu sistemnya? Iya, sebenarnya growth mindset ini yang paling berpengaruh atau yang bisa mengubah itu adalah diri kita sendiri ya Mbak ya. Walaupun dari luar yang kayak tadi dari lingkungan luar itu banyak rangsangan untuk kita berubah menjadi growth mindset, tetapi kalau orang ini menanggapinya tetap dengan fixed mindset terus, itu tidak akan bisa. Nah, di dunia kerja yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya, karena di dunia kerja ini kan kita istilahnya adalah tim ya. Kita berusaha sebisa mungkin untuk
istilahnya ya mungkin mengambil kata dari Mbak Dewi tadi adalah mengedukasi seperti itu. Tapi edukasi ini juga sebenarnya bukan tanggung jawab langsung dari rekan atau teman-teman semua di sini. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab dari manajemen itu sendiri. Nah, kalau dari yang tadi misalkan, oh ini orang ini udah nggak bisa berubah misalkan, atau dia tetap fixed mindset terus gitu. Nah, apakah tadi pertanyaan Mbak Dewi, apakah kita harus cari kerjaan baru atau seperti apa, seperti itu. Nah, sebenarnya ini yang saya pelajari juga, environment itu sebenarnya kita bisa create juga. Pertama, terhadap orang itu bagaimana kita menanggapi orang itu gitu. Kita melihat dari sisi lain, kita coba lihat dari sisi lainnya gitu, seperti itu. Sehingga nanti pengaruh dari orang ini pun tidak akan berpengaruh jelek kepada kita seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Dewi. Oh, berarti emang perusahaan bisa juga ikut campur ya dalam penciptaan lingkungan yang kondusif buat karyawan-karyawannya di sini gitu. Benar, kan perusahaan manajemen itu tujuannya juga create environment di mana para pekerja atau employee-nya itu bisa bekerja dengan nyaman dan lebih produktif seperti itu Mbak Dewi. Oke, terus saya ada pertanyaan lagi, mungkin ini nggak hanya buat Mas Edi, tapi buat semuanya aja. Misalnya kita dalam suatu kondisi ngerjain sesuatu dan kita pengen memberikan masukan ke orang lain, tetapi kok endingnya malah jadi tersinggung. Sering banget kan kondisinya kayak gitu. Kira-kira mungkin teman-teman ada nggak sih pengalaman ngasih masukan yang bikin tersinggung? Terus gimana cara kalian ngatasin itu biar opini atau kritikan masukan kita itu nggak merusak atau mengusik pride atau ego orang lain? Ayo silahkan mungkin bisa berkomentar, ada pengalaman pribadi. Atau dari Mas Edi dulu. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Mungkin teman-teman masih belum terbiasa atau masih malu-malu mungkin. Sebenarnya saat kita memberikan kritik kepada orang lain, saya pun kalau misalkan tiba-tiba langsung dikritik seperti itu, mungkin saya juga akan merasa, ini orang kenapa sih? Seperti itu mungkin ada perasaan seperti itu ya. Tapi mungkin kalau kita menyampaikan kritik itu dengan mungkin disertai alasan yang istilahnya kita punya alasan di balik kritik itu. Kita jelaskan juga alasannya kenapa seperti itu. Kenapa itu tidak baik atau lebih baik seperti ini, kenapa seperti itu. Dan mungkin cara penyampaian juga nggak langsung pekerjaan kamu jelek loh, seperti itu, nggak seperti itu. Mungkin kita bisa sampaikan juga misalkan, oh di bagian ini sudah bagus, tapi di bagian ini lebih baik seperti ini karena ini adalah alasannya adalah A, B, C, D seperti itu. Nah mungkin dengan cara penyampaian seperti itu mungkin akan membuat orang lebih nyaman ya istilahnya ya. Nanti orang juga akan lebih terbuka mungkin, oh ya benar ya, bagian ini sudah bagus tapi bagian ini masih perlu diimprove seperti itu. Oh improve-nya karena alasannya seperti itu, oh berarti aku harus seperti ini nih biar bisa lebih baik. Mungkin kalau seperti itu akan lebih baik ya, daripada kita cuma bilang pekerjaan kamu jelek, udah selesai tapi nggak ada istilahnya penjelasan atau tambahan kenapa itu jelek atau yang bagus seperti apa, lebih baik seperti apa, kayak gitu. Mungkin seperti itu Mbak Dewi kalau dari saya. Oke, berarti lebih ke pemilihan kosakata ya Mas, diperhalus gitu ya. Pemilihan kosakata dan juga tentunya perlu penjelasan ya Mbak Dewi ya, alasan. Jadi kita berargumen atau kita berdiskusi dengan orang lain itu tentunya harus ada basicnya apa, seperti itu gitu. Kita nggak boleh asal ngomong gitu kan ya. Oke. Mungkin Mas Sidik ada cerita? Kan kayaknya Sidik sama saya tuh sebenarnya 11-12 ya, orangnya to the point banget gitu kalau ngomong sesuatu. Iya kan? Ya sebelumnya maaf ini aku nggak bisa open cam karena kamera lagi bermasalah. Kalau aku sendiri kadang kalau untuk tim PA ya mungkin ya, sebenarnya kalau ada masalah itu aku sering banget to the point. Kalau misalnya hubungannya sama coding itu mungkin bikin sakit hati teman-teman juga. Cuman itu ya aku minta maaf di situ. Cuman kalau untuk yang sifatnya umum, yang sebenarnya aku nggak punya kuasa lebih, itu biasanya aku juga lebih ke arah ini sih. Kan untuk tim PE sendiri itu ada kayak sesi kumpul-kumpul bareng. Nah di sini
ya mungkin kayak acara seperti ini. Nah, acara seperti ini tuh biasanya tuh kita ngasih contoh-contoh ya, sampel-sampel kayak gini untuk diskusi, untuk menyeluruh aja. Jadi nggak pernah untuk nembak personal yang ngerasa biar apa namanya memperbaiki diri sendiri. Kalau misalnya apa namanya enggak pun juga ya udah. Kalau aku sendiri sekarang kebanyakan kayak gitu. Oke, Soalnya kalau berarti untuk udah ada menunjuk personal improvisasi ya? tuh berat. Udah Iya, ada improvisasi. ya harapannya gitu. Kalau Sama-sama misalnya kita belajar. biar semuanya juga dapat juga kan nggak melulu apa namanya Hmm. permasalahan satu orang harus orang itu tok yang ini. Oke, makasih Mas Didik. Terus gimana dengan G-nya Mas Angga? G-nya Mas Angga? Kenapa sih? Pasti Mas Angga sebagai lead kan sering banget Ya, ya ada. Mas Angga kan anaknya oke nih. Iya, makanya yang atasan-atasan bakal saya tanya ini. Sekarang saya sudah lembut ya. Kecuali yang bikin masalah mandi itu masih sama aja. Mande bisa statement loh pembelaan. Ada nggak Mande? Enggak, itu sih aku semakin tua semakin belajar. Jadi ya dulu seringnya frontal ya dulu, mungkin kayak Sidik gitu. Hampir sama lah 11-12, cuma semakin ke sini bagaimana caranya kita menyampaikan ataupun bersikap segala sesuatunya dengan bijak dan lebih dewasa. Itu akan bisa didapatkan berdasarkan pengalaman dan komunikasi di lingkungan dan teman-teman kita. Itu sih. Thank you. Oke, terima kasih Mas Angga. Sama sih Mas Angga, mungkin Mas Sidik, Mas Angga sama saya itu 11, 12, 13 ya. Jadi mirip-mirip lah. Dan saya juga belajar banyak sih dari sering kelas sama teman-teman. Oh iya, ternyata saya terlalu gini banget ya. Dan mungkin dari lingkungan itu sendiri sih yang teman-teman pada halus, akhirnya ya ikutan belajar di halus juga. Terus ini mungkin ya, Mbak Dewi, mungkin saya kalau boleh menambahkan ya, di lingkungan kerja terkait dengan kritik, saran, masukan itu sebenarnya hal yang bagus di lingkungan kerja ini. Jadi ya tadi itu kita harus bisa berpikiran secara growth mindset sehingga mengambil kritik, saran dan pendapat ini menjadikan suatu hal yang membangun. Dan tentunya kalau kita bisa mengkritik orang, kita harus bisa menerima kritik dari orang juga. Jadi kita harus membiasakan diri kita atau membuka pikiran kita juga agar kita bisa terbuka dengan saran masukan itu. Jadi kalau misalkan walaupun ada orang yang ngomongnya mungkin yang tadi langsung to the point dan sebagainya, kita juga harus bisa istilahnya apa ya, evaluasi diri sendiri ya. Kenapa orang itu sampai ngomong seperti itu gitu mungkin. Mungkin itu tambahannya Mbak Dewi kalau di lingkungan kerja. Oke, terus saya ganti konteksnya nih Mas. Gimana buat teman-teman juga? Gimana kalau ternyata kritikan itu sebenarnya nyatanya itu untuk menjatuhkan kita gitu kan? Kita ada persaingan karir ya. Mungkin teman-teman pernah mengalami. Terus dia itu mengkritik atau menjelek-jelekan kita itu di depan orang umum atau di depan atasan kita agar terlihat jelek gitu. Pasti ada sih kayak gini. Ya mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau berkomentar terhadap hal ini. Itu jelek-jelekinnya langsung di depan kita juga nggak, Mbak? Misalnya lagi meeting, terus kamu akan kesalahan nih, kan seharusnya bisa ditegur di belakang, tetapi emang ditonjolkan langsung gitu, biar ternyata Mas Agung tuh nggak jago-jago banget nih gitu loh. Nggak pernah ngalamin ya Mas? Ya jangan sampai sih. Oh bagus berarti, nggak pernah ngalamin. Tapi kalau kalau menurutku sih mungkin kalau ketemu situasi kayak gitu ya, kayaknya ya kita kan pasti ini misalkan kita memang salah kan, ya kita akuin kita salah, ya kita minta maaf. Tapi mungkin pas kita ngelakuin kesalahan itu kan kita tahu tuh kita kurangnya di mana gitu ya. Terus ya kita coba mungkin ya kita
bilang ke atasan gitu, oh ya oke akan saya perbaikin di bagian itu. Jadi ya maksudnya kalau emang salah ya kita akuin aja kita salah dan kita berusaha untuk perbaikin aja gitu. Berarti kembali lagi ke growth mindset tadi ya, pikiran terbuka dengan kritikan orang lain. Jadi nggak usah mikir negatif thinking ya, walaupun kita istilahnya dijebak orang lain gitu ya. Kalau memang kita salah ya kita Akuin istilahnya aja kita gitu. akuin, kita terima Oke, aja bagus. dan kita minta maaf dan kita terima masukannya, kritiknya. Tapi kalau kita cuman dijelek-jelekin, ya itu sih kan pasti kita bisa lebih tegas ya. Kita punya pembelaan kan. Kita akan nggak ngelakuin ya kita tegas aja penting. Oke, terima kasih opininya Mas Agung. Akhirnya ada yang opini juga ya. Terus ini kita lanjut lagi ya Mas Edi ya. Tadi ada statement tentang apa sih situasi orang kalau menghadapi kesuksesan orang lain. Jadi saya ada cerita lagi nih. Jadi saya punya teman A, dia itu sengaja nge-mute postingan Instagram dari si teman B. Alasannya adalah karena dia itu merasa insecure atau dia itu suka iri kalau ngelihat pencapaian si teman B ini gitu. Jadi dari kisah ini tuh kita bisa belajar bahwa setiap orang itu punya cara berbeda dalam menyikapi kesuksesan orang lain. Nah, bagaimana kalau hal ini tuh terjadi dalam dunia karir kita? Apakah kita harus gimana lah menanggapi kondisi ini kalau teman-teman kita ternyata tuh toxic, tapi kita tuh sebenarnya pengen growth, terus teman-teman kita tuh takut kalau disayang di dunia kerja. Bagaimana cara menyikapi kita kalau ada perbedaan mindset di dalam ruang kerja ini? Oke Mbak Dewi, perbedaan mindset ini ya sebenarnya mungkin kalau di dunia ini atau di lingkungan kerja dimanapun mungkin ada orang yang masih berpikiran fixed mindset dan juga ada orang yang berpikiran sudah growth mindset. Tetapi mungkin kembali lagi ke cara kita menanggapi atau melihat orang tersebut ya. Jadi kita itu mau bereaksi seperti apa terhadap orang itu gitu. Jadi kalau misalkan orangnya toxic atau orangnya selalu ngerecokin kita seperti itu gitu. Nah, kita tinggal melihat lagi, itu sebagai rintangan yang akan menjatuhkan kita. Kita apa istilahnya negative thinking seperti itu, atau kita menjadikan itu sebagai challenge di kita. Orang ini misalkan kayak gini nih, gimana saya bisa misalkan melewati rintangan-rintangan yang dia berikan seperti itu, atau saya bisa membuktikan ke orang itu bahwa saya jauh lebih baik daripada. Nah, itu tentunya tergantung dari cara pandang kita, cara kita bereaksi terhadap suatu hal juga. Seperti itu Mbak Dewi. Oke Mas, berarti melihatnya sebagai obstacle tadi ya, bagian dari growth mindset tadi. Oke, mungkin teman-teman ayo ada pertanyaan lain nggak? Atau aku lanjut tanya lagi nih sama Mas Edi nih. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau share juga salah satu contoh, open mic aja kita atau fixed mindset yang pernah dihadapi atau pernah masalah alami atau seperti apa, itu boleh juga di-share di sini, mungkin kita bisa sharing-sharing juga. Oke, mau tanya sedikit. Silakan Mas Agung. Entah ini tadi kayaknya sempat dibahas apa enggak ya? Aku maaf agak kurang ngasih. Jadi sambil ini juga kan growth mindset itu berarti termasuk ini ya nggak gampang tersinggung gitu ya? Itu kayak gitu kan ya mungkin growth mindset ya? Iya, kurang lebihnya gitu Mas. Terus pikiran terbuka gitu lah untuk menerima kritikan. Terus kalau misal nih kita punya teman, ya punya teman gitulah, misalkan ada teman yang dia itu ya itu tadi mungkin istilahnya fixed mindset ya, agak keras kepala gitu ya kayaknya. Nah terus dia itu misalkan nerima informasi itu langsung ditelan mentah-mentah gitu kan. Mungkin kalau dia
ini apa nggak kayak yang dibilang Pak Edi tadi yang bisa kita lihat dari dua sisi gitu kan, dari sisi yang lain gitu kan. Nah itu maksudnya caranya untuk gimana ya membuat maksudnya itu ya sama-sama belajar sih, tapi maksudnya gimana caranya ngajak teman kita tuh biar nggak langsung misalkan dapat itu loh orang itu tuh kayak gini loh, enggak, coba lihat dari yang lain dulu kayak gitu, tapi dia tetap nanti pada akhirnya tuh dia kekeh sama prinsipnya atau pendiriannya. Nah itu maksudnya gimana caranya biar ngajak dia bisa growth mindset gitu. Mungkin ada tips gitu mungkin. Oke, silakan Mas Edi. Susah nih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya cukup susah ya. Bagaimana mengajak orang lain untuk bisa berpikiran growth mindset? Mas Agung, sebenarnya secara tidak langsung di forum ini saya sebenarnya mengajak teman-teman semua untuk berpikiran growth mindset. Ini apakah Mas Agung juga menyadarinya? Iya Mas. Ya, jadi kayak memberikan inputan-inputan kecil yang walaupun itu tidak secara langsung. Ini mungkin kalau yang kali ini kita benar-benar karena pembahasannya growth mindset, saya mengajak semuanya mungkin terlihat jelas ya Mas Agung ya. Tapi kalau yang misalkan teman susah untuk ini ya mungkin kita perlu input pelan-pelan. Kita perlu mungkin kalau kita bisa memberikan experience tentang growth mindset kepada orang ini yang nantinya dia akan bisa merasakan sendiri hasil dari growth mindset itu seperti apa, orang itu mungkin akan secara perlahan bisa berubah Mas sebenarnya. Tapi tentunya ini kembali lagi ya, untuk mindset ini kan ada di masing-masing orang ya Mas ya. Itu kalau dari orangnya sendiri keinginannya tidak ada atau tidak kuat, rangsangan dari luar ini bagaimana caranya kita tanggapin kan. Sehingga kita bisa misalkan kita menanggapinya dengan berpikiran positif, kita bisa menjadi berpikiran mindset-nya positif juga, mindset berkembang juga growth mindset ini, maka orang ini akan bisa ke growth mindset. Tapi kalau orangnya sendiri tetap kekeh terus, walaupun berbagai macam inputan kita kasih tetap tidak bisa berubah, orangnya pun juga nggak mau berubah, itu akan susah. Effortnya itu akan sangat pelan sekali, Mas Agung, seperti itu. Jadi yang mungkin yang bisa kita lakukan yang memberikan inputan terus mencoba memberikan kesempatan dia memiliki pengalaman dari growth mindset ini sehingga dia bisa menikmati hasil dari growth mindset ini yang pada akhirnya dia bisa menyadari kalau growth mindset itu ternyata hasilnya bagus seperti ini, sehingga dia nanti ke depannya bisa lagi berpikiran seperti itu untuk hal-hal yang lainnya juga, seperti itu mungkin Mas. Oke, berarti ini kita harus lebih sabar gitu ya, pelan-pelan kasih masukan, misalkan mental gitu ya, kita jangan langsung istilahnya, jangan langsung mundur ya, tapi jangan langsung menyerah, tapi ya tetap pelan-pelan kayak gitu ya Pak. Ya benar. Salah satu faktor di growth mindset itu kan juga ada tidak mudah menyerah ya Mas Agung. Jadi saat kita menghadapi ya kita melihatnya ini sebagai suatu challenge, tantangan kepada kita gitu. Jadi kalau misalkan sekali dua kali belum berhasil ya kita tetap coba lagi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Edi. Oke, sama-sama Mas Agung. Terima kasih Mas Agung dan Mas Edi. Ini mungkin udah jam segini, ada satu pertanyaan terakhir ya, atau teman-teman ada tambahan sebelum saya menyampaikan pertanyaan terakhir? Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, saya kan sempat dengar ya, Mas Edi ini lulus ujian bahasa Jepang dalam waktu 1,5 tahun itu bisa lulus N1. Jadi saya kasih background sedikit ya. Jadi dalam bahasa Jepang itu namanya ada JLPT atau kayak TOEFL gitu. Levelnya itu N1, N2, N3, N4, N5. Nah, yang paling rendah itu N5. Nah, paling sulit itu N1. Nah, karena memiliki growth mindset ini, Mas Edi itu bisa lulus N1 dalam 1,5 tahun. Padahal saya yang sastra Jepang ya 4 tahun. Terus sekarang masih belajar bahasa Jepang dikit-dikit, sekitar 6 tahun, berarti 10 tahun, N2 aja belum lulus. Tapi Mas Edi bisa lulus N1 dalam waktu 1,5 tahun. Ini bisa di-share nggak Mas gimana perjuangannya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Ya, sebenarnya
growth mindset di sini mungkin yang paling saya terapkan pada waktu itu adalah challenge sendiri ya. Jadi pada waktu saya start belajar bahasa Jepang di suatu LPK, lembaga pendidikan seperti itu, guru saya menginformasikan bahwa senior kita ada yang lulus N2 sebenarnya. Jadi saat itu N2 itu memang tertinggi lah, terbaik di LPK itu. Jadi prestasi tertinggi saya tidak berkecil hati ya istilahnya, karena kita menerapkan growth mindset, jadi kita melihatnya adalah, oh ini sebagai tantangan nih. Kalau misalkan senior saya bisa N2, mungkin saya harus bisa N1, seperti itu pada waktu itu pikiran saya. Jadi saya men-challenge diri saya sendiri. Walaupun pada waktu itu saya masih belum bisa istilahnya membaca huruf Jepangnya, huruf Jepang itu kan ada beberapa, bukan kanjinya, ini masih yang benar-benar yang masih simpel itu. Tapi di situ saya berpikiran bahwa kalau kita mau berusaha pasti kita bisa. Nah, saya pada waktu itu setelah selesai belajar di LPK itu selama 3 bulan, saya cari nih tempat-tempat belajar bahasa Jepang gratis. Ada kan di Jepang ya beberapa gitu. Kalau di Indonesia mungkin kayak kelurahan seperti itu. Di sana yang mengajar itu orang-orang tua seperti itu. Jadi saya telepon sendiri. Saya telepon, terus saya datang, saya pengen belajar bahasa Jepang. Nah di situ pun juga tidak mulus-mulus banget ya, karena ada juga tempatnya sangat jauh. Saya harus naik sepeda. Itu sekali jalan 1 jam lebih, dan itu kadang hujan, kadang terus kalau musim dingin itu kan bersalju ya, semuanya dingin banget, itu naik sepeda 1 jam lebih cuma buat berangkat pulang, kehujanan dan sebagainya gitu. Tetapi di sini mungkin kalau di slide ini yang bagian effort, obstacle, effort, challenge ini semuanya ada ya. Jadi saya melihatnya ini effort. Kalau saya belajar sedikit demi sedikit, suatu saat saya pasti bisa lulus ujian. Nah itu saya mulai dari ujian paling rendah dulu. Ternyata saya bisa lulus. Nah di sini saya mengalami pengalaman yang tadi growth mindset itu, dan saya mendapatkan hasilnya. Saya bisa lulus di level yang paling rendah. Nah dari situ mulai juga timbul kepercayaan diri lagi untuk semakin berkembang dan berkembang. Tapi di sini saya juga sempat pernah mendapat kritik atau istilahnya apa ya? Saya pernah dipandang sebelah mata juga bahwa saya pada waktu saya mau tes N2 itu kan lumayan susah ya. Saya sempat dibilang seperti ini. Ya udah kamu anggap aja sebagai latihan, nggak lulus nggak apa-apa kok, dibilang kayak gitu. Jadi istilahnya kamu belum bisa lulus N2, kamu ini aja nggak usah terlalu berharap gitu ya, kalau yang secara gamblangnya diomonginnya seperti itu. Tapi saya melihat kritik ini, saya tidak melihatnya sebagai oh iya ya saya nggak bisa, saya ini, tetapi saya malah jadikan itu suatu motivasi untuk saya untuk bisa lulus di N2 itu, dan akhirnya itu bisa lulus di situ. Dan kayak tadi saya melihat senior saya bisa lulus N2 di awal itu kan yang other people success ini ya. Jadi saya melihat kesuksesan orang itu, saya tidak melihat itu sebagai suatu hal yang negatif ya, tapi itu suatu jadi motivasi kita untuk bisa sama seperti dia atau bahkan lebih dari seperti dia gitu. Jadi bagaimana kita melihat challenge, obstacles, effort, kritis, lalu others people success, itu bagaimana kita melihat hal-hal tersebut dan menjadikannya positif untuk kita. Itu mungkin inti dari growth mindset itu sebenarnya kalau menurut saya ya. Jadi ya pengalaman saya seperti itu sih, Mbak Dewi, pada waktu belajar bahasa Jepang. Oke, sangat menginspirasi Mas. Jadi emang dari sini kita bisa belajar ya teman-teman. Saya akan sedikit memberikan overview sebelum saya tutup. Atau mungkin Pak Ito ada tambahan dulu? Ya, mungkin ada beberapa. Hampir sama sih sebenarnya, growth mindset ini juga tidak harus melulu ada triggernya ya. Jadi triggernya harus dari kita sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti power of kepepet gitu ya Mas Agung ya. Jadi jangan sampai kepepet pada situasi tertentu sehingga kita sudah tidak punya waktu untuk growth mindset gitu. Nah ini yang harusnya kita develop dari awal. Nah mungkin yang merasa ini anak-anak saya soalnya banyak ini kalau di Jogja, jadi
teman-teman mungkin merasakan perkembangan diri itu bukan karena saya, bukan karena kepemimpinan manajemen begitu ya, tapi memang dari dirinya sendiri. Jadi memang dirinya memang pengen grow gitu, pengen punya open mind. Ada trigger-trigger memang dari manajemen untuk mendevelop mindset ini ya. Tapi bermulalah dari diri Anda sendiri. Memang butuh jam terbang, butuh pengalaman yang agak sedikit panjang gitu. Tapi ini harus bermula dari dirimu, dan mulailah itu dari sejak sekarang ini untuk bisa mencapai growth mindset ke arah yang lebih kamu inginkan. Itu aja mungkin Mbak Dewi kalau dari saya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ito. Apakah teman-teman ada? Oke, nggak ada ya berarti teman-teman. Mungkin saya sedikit overview untuk acara kali ini, bahwa memang untuk bisa meraih kesuksesan itu, kita memang memerlukan growth mindset ya teman-teman. Tetapi kita itu sebenarnya memang harus bekerja keras untuk meraih cita-cita atau keinginan. Tetapi kita itu juga membutuhkan sebuah tekad untuk menyerah. Saya akan mengambil sebuah quote yang cukup kontradiktif sebenarnya. Jadi ini ada quote, people say never give up, but sometimes giving up is the best option because you realize you are wasting time. Jadi buat teman-teman yang saat ini sudah bertekad untuk meraih sesuatu, jangan lupa buat slow down juga, karena dari segala kesuksesan dan segalanya itu ada hal yang lebih penting, yaitu kesehatan fisik dan juga mental kalian. Kalau memang kalian menghadapi sebuah kegagalan ataupun kesulitan, is okay untuk bersantai terlebih dahulu, nanti kalian bisa bangkit lagi dan meraih mimpi kalian lagi. Jadi tetap grow mindset sih sebenarnya, cuman it's okay to slow down sometimes ya teman-teman. Oke, mungkin ini aja untuk acara kali ini. Terima kasih untuk animonya yang sudah banyak ya untuk beropini di sini. Kita akan ketemu lagi 2 minggu lagi dengan konsep yang sama. Kalau kalian memang ada ide-ide tema atau pengen jadi narasumber juga, teman-teman ngobrol saya di sini, boleh banget hubungin saya ataupun Mbak Nurma. Baik, terima kasih semua. Selamat sore dan sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.